Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Pak. Baik. Baik ya. Baik, untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup ya? Baik. Anak-anakku kelas 10, kelas 11 MIPA 1 yang saya cintai. Tentu saya ingatkan kembali, sekarang masih pandemi COVID-19, untuk ini kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan. Biasakan untuk cuci tangan sebelum makan atau sebelum membasuh muka, diawali dengan cuci tangan, menjaga jarak dengan teman. Ya, itu harus kalian lakukan terus-menerus supaya pandemi ini akan segera berakhir dan kita semua bisa segera berkumpul kembali seperti saat-saat sebelum pandemi. Baik, anak-anakku yang saya cintai, ya, pembelajaran kita, PKBU kita, dan minggu yang lalu kalian sudah mempelajari menemukan ide usaha, menemukan ide-ide untuk melakukan usaha kerajinan di bidang kerajinan dengan bahan baku dari bahan bekas bangun datar, ya. Nah, untuk ini sebagai seorang siswa di generasi milenial ini, tentu saja bidang ini, ya, bidang entrepreneur, ya, di bidang kewirausahaan ini adalah salah satu jembatan kalian untuk meraih kesuksesan. Jadi banyak orang yang hal-hal yang kecil dari hal yang biasa, dari ide sederhana menjadi produk yang luar biasa, itu harus kalian kembangkan supaya kalian menjadi orang sukses. Sukses itu sendiri bukan hanya sukses sendiri, tapi sukses bersama, ya. Yang kita kenal dengan istilah gotong royong untuk meraih kesuksesan. Maju bersama, sukses semua. Maju bersama, sukses semua. Dari ide sederhana kita hasilkan produk yang luar biasa. Baik, saya bisa maju bersama, sukses semua. Baik, anak-anakku yang saya cintai, untuk pertemuan kali ini, jadi akan kita pelajari yaitu bagaimana ketika kita menghitung BEP, ya, break even point. Nah, mengapa kita harus mempelajari ini? Baik, untuk awalnya supaya tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, kalian harus bisa menghitung biaya tetap dan biaya variabel. Dan yang kedua, harus bisa menghitung besaran atau kisaran-besaran harga jual, dan bisa menghitung BEP keseluruhan, menghitung BEP unit maupun BEP rupiah, ya. Bisa menghitung BEP unit maupun BEP rupiah. Maaf. Bentar, belum muncul. Nah, di tayangan berikut, ya, itu ada gambar produk kerajinan, produk-produk kerajinan. Nah, pertanyaan saya adalah, kira-kira berapa harganya dari masing-masing produk? Yang pertama itu yang gambar kerajinan yang A. Kerajinan ini, ya. Cabut terus. Nah, kerajinan tangan berupa tempat, ya, tempat atau wadah untuk pakaian itu, kira-kira harganya berapa? Menurut kalian tuh harganya berapa? 40.000, Pak. 40.000. Sekitar 50-an. 50.000. Oke. Ada 40.000, ada 50.000. Kalau yang ini, yang kerajinan berupa mobil, motor sport, 150.000, Pak. 150.000. Kemudian yang ketiga,
keranjang dari bahan kertas ya, 5.000, Pak. 5.000. Ya. Apa dasarnya kok bisa menentukan harga seperti itu? Dasar apakah yang bisa kita gunakan sehingga kalian bisa menentukan kok itu harganya 150.000, Pak. Harganya 5.000, Kerumitan Pak. dan bahannya, Pak. Kerumitan dan bahannya. Dari proses pembuatannya dari Ya. tingkat kesusahan proses pembuatannya dan juga bahan-bahannya. Nah, ini siapa yang menjawab ini? Ini siapa yang jawab? Ini siapa yang jawab tadi? Oke. Sebut namanya sebelum kalian menjawab ya. Oke, selamat datang Pak Agung. Sebut namanya sebelum kalian menjawab. Pertanyaan gambar produk yang pertama ini tadi Anda menyebutkan ada yang 5.000, ada yang 20.000, kemudian yang kedua ada yang 150.000. Alasan apa yang bisa kalian gunakan untuk menentukan harga jual sebesar itu? Siapa mau jawab? Siapa mau menjawab? Rafael Senja mungkin? Halo, bisa kedengaran lagi nggak suara saya? Kalau tidak ada komentar. Bisa, Pak. Oke. Dengeran, Pak. Oke, baik ya. Jadi faktor apa yang menyebabkan atau yang menentukan harga jual produk? Saya Pak Hafida Falisa Aulia. Hafida Falisa. Ya, Hafida silakan. Cara pembuatan, terus kualitas barang, sama kualitas dari bahan bakunya, Pak. Oke. Ya. Baik, jadi tidak hanya dipengaruhi itu saja, maka salah satu faktor yang mempengaruhi atau yang menentukan harga adalah bagaimana kita menentukan titik impas. Jadi pada siang hari ini kita akan mempelajari itu bagaimana menghitung titik impas atau break even point. Ya, itu faktor utama yang bisa kita gunakan untuk menentukan harga jual produk. Jadi kita tidak bisa menentukan harga sembarangan. Harga terlalu murah, harga terlalu mahal itu tidak bisa. Tentu saja harus ada acuannya. Acuannya itu adalah BEP. Ya. BEP. Itu break even point, itu adalah patokan ketika kita menentukan titik impas sebuah produk. Apakah produk tadi sudah sesuai harga jualnya di atasnya atau di bawahnya. Jadi kalau kalian tentu saja ketika ingin menghasilkan profit ya, itu harus di atasnya. Tapi kalau tidak menghasilkan profit atau ingin merugi ya tentu saja di bawahnya. Baik, kita mulai pembelajaran pada hari ini yaitu mengupas bagaimana cara menentukan break even point. Oke? Ya. Kalian tentunya selalu harus kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, ya. Pak Agung, yang punya saya di mic-nya di mic-nya masuk ke sini. Maksud saya mic-nya tidak di gambar mic-nya. Ya, baik. Ya, ini pada pendahuluan akan saya sampaikan bagaimana cara menghitung BEP ya. Itu break even point atau titik impas. Itu posisi suatu usaha atau perusahaan yang di titik itu belum memperoleh keuntungan. Jadi tidak untung dan tidak rugi. Titik impasnya di angka berapa. Itu dasar ketika kita ingin menentukan harga jual, maka
kita harus bisa membuat BEP, break even point. Ya. Dapat juga diartikan sebagai satu kondisi di mana jumlah pengeluaran yang diperlukan untuk biaya produksi sama dengan jumlah pendapatan yang diterima dari hasil penjualan. Ya, oke, jadi diingkari betul ya. Oke. Komponen perhitungan BEP yaitu diantaranya dari biaya tetap, fixed cost, ya, biaya variabel atau variable cost, dan juga biaya penjualan atau selling price. Ini tadi sudah saya tampilkan di kolom simple 12 kalian, jadi nanti di sana juga sudah ada bagaimana cara menghitung BEP yang berasal dari biaya tetap, biaya variabel, dan juga biaya penjualan atau selling price. Ya, hitungannya begini. Jadi BEP, ya, break even point, itu berasal dari biaya tetap dibagi dengan poin atau produk, ya, dikurangi dengan biaya variabel. Itu adalah cara menghitung biaya BEP untuk masing-masing unit. Nanti ada contohnya. Kemudian yang kedua, bagaimana menghitung harga atau BEP rupiah. Jadi yang pertama tadi menghitung BEP unit itu adalah berapa jumlah barang minimal yang bisa kita produksi supaya usaha kita atau produk kita tidak untung dan tidak rugi, misalnya titik impasnya. Kemudian yang kedua, BEP rupiah itu berasal dari berapa nominal minimal yang bisa kita tentukan atau yang bisa kita keluarkan supaya supaya biaya tadi juga mengalami impas secara jumlah rupiahnya. Begitu ya. Nah, ini saya beri contoh, sebenarnya bisa kalian baca. Saya beri contoh bagaimana cara menghitung break even point. Oke, sebagai contoh di tabel itu bisa kalian amati, bisa kalian lihat pada suatu perusahaan kerajinan, produk kerajinan mencakup dua jenis produk, yaitu produk A dan produk B. Produk A jumlah unitnya 15.000, harga unitnya 1.000, ya. Masing-masing harganya 1.000, sehingga total biayanya 15 juta. Kemudian produk B 10.000, harga unitnya 7.500, sehingga produk totalnya, harga totalnya adalah 7.500.000. Sedangkan biaya variabel itu yang selalu berubah, ya, tergantung, itu yang selalu berubah, sedangkan biaya tetap itu yang nilainya tetap. Dengan variabel itu bergantung kondisi, itu biaya yang nilainya bisa selalu berubah tergantung jumlah produk yang akan kita buat. Saya pada variabel A itu jumlah unitnya 15.000, harga per unitnya 5.500, ya, sehingga harga total 7.500. Kemudian biaya variabel untuk produk B 10.000, harga per unitnya 300, maka total biaya adalah 3 juta. Bagaimana cara menentukan BEP perusahaan tersebut supaya menentukan BEP, break even point atau titik impasnya? Dan yang kedua, bagaimana, itu bukan memilih, ya, menghitung maksudnya. Kata memilih nanti ganti, itu maksudnya adalah bagaimana menghitung BEP produk A dalam unit dan produk B dalam unit. Jadi intinya adalah di sini menghitung ini titik impasnya. Titik di mana satu usaha itu tidak untung dan tidak rugi. Harga pokok lah istilahnya, bukan harga pokok, tapi titik impas, supaya kita bisa menentukan harga di kemudian. Baik, untuk memilih BEP perusahaan secara keseluruhan, maka kita bisa menghitungnya dengan rumus yang tadi sudah ada di atas, ya. Itu total biaya tetap dikurangi 1 kurangi total biaya variabel dibagi total penjualan. Diperoleh bahwa
BEP perusahaan tersebut bernilai 9.433.962,26 atau dibulatkan menjadi 9.433.962. Ini adalah menghitung BEP satu perusahaan. Artinya perusahaan tadi mengalami titik impas di angka produksi ya, di angka 9.433.962. Bagaimana menghitung BEP atau titik impas untuk produk A dalam unit atau jumlahnya ya, jumlah produk yang harus dibuat. Jadi BEP-nya adalah total biaya tetap dikurangi harga jual per unit ya, dikurangi biaya variabel per unit. Jadi tadi total biaya tetap atau biaya dalam satu produksi adalah 5 juta dibagi harga jualnya 1.000, biaya variabelnya 500. Jadi dia harus memproduksi sejumlah 10.000 unit atau 10.000 buah barang kerajinan supaya memperoleh titik impas. Artinya kalau membuat di bawah itu maka dia jelas rugi ya. Kalau di atas itu bisa jadi profit. Tapi minimal yang harus diproduksi sejumlah 10.000 unit atau 10.000 produk kerajinan. Baik, yang kedua, untuk menentukan BEP produk B dalam unit. Jadi tadi total biayanya 5 juta, harga jualnya 750 dan biaya variabel 300. Jadi BEP adalah diperoleh angka 11.111 unit. 11.111 unit untuk produk B, untuk produk A tadi adalah 10.000 unit, maka diperoleh titik impas untuk produk A, produk B maupun di perusahaan tadi. Baik, sebelum saya lanjutkan, ini mungkin ada yang perlu kalian tanyakan sebelum nanti kalian ke forum diskusi untuk menentukan harga BEP ya. Baik, saya lanjutkan konsep materinya dulu nanti sebelum kita diskusikan. Bagaimana cara menentukan harga jual? Bagaimana cara menentukan harga jual atau taksiran harga jual? Jadi, untuk menentukan atau memberi taksiran pada harga jual, diperoleh dari perhitungan biaya total, ya, ditambah dengan keuntungan, kemudian dibagi dengan volume produksi. Bagi contoh begini, misalnya pada pengeluaran biaya pada finance souvenir selama sebulan, itu diperoleh seperti tabel di layar ya, di layar yang pertama adalah peralatan dengan harga 250.000, kemudian bahan baku dengan harga 1.800.000, kemudian tenaga kerja 600.000, kemudian pemakaian listrik 350.000. Maka oke, dari sini yang biaya yang selalu tetap yang mana itu? Yang termasuk biaya tetap yang mana? Nilainya tetap yaitu biaya peralatan ya, dan biaya tenaga kerja atau gaji bulanan, gaji pegawai itu adalah nilainya konstan. Sedangkan bahan baku itu bergantung jumlah produk yang akan kita gunakan. Pemakaian listrik, pemakaian air itu masuk adalah biaya variabel yang nilainya bergantung jumlah produksi yang kita hendaki. Dengan jumlah unit produksi per hari sebanyak 20 piece, maka hitungan sebulan kan 20 kali 30 memperoleh nilai 600 piece atau 600 buah. Maka diperoleh harga per piece-nya adalah 3 juta dibagi 600. Sehingga harga unit produksi adalah masing-masing Rp5.000.
Nah, bila kita menghendaki keuntungan atau margin keuntungannya adalah 50%, maka harga jualnya menjadi 5.000 kali 150% ya. 5.000 kali 100%. 150% kalau kita menghendaki bahwa jumlah margin atau jumlah keuntungannya 50%. Maka diperoleh nilai 5.000 kali 150, yaitu 7.500 rupiah. Jadi harga jual produk yang kita hasilkan harus dijual sebesar 7.500 rupiah ketika kita menginginkan atau kita mengharapkan margin keuntungan sebesar 50%. Baik, untuk BEP ya, break even point, dan juga taksiran harga jual, ada yang ingin kalian tanyakan? Menentukan BEP atau titik impas sebuah produk, dan juga menentukan taksiran harga jual produk kerajinan. Ada yang ingin kalian tanyakan? Dipersilahkan. Oke, begini pertanyaannya. Kalau menurut kalian ketika kita menjual produk di bawah BEP, kira-kira perusahaan atau usaha yang kita lakukan bagaimana? Ada yang ingin menjawab? Ketika kita menjual produk tetapi harga jualnya di bawah BEP, break even point, apa yang terjadi dengan keuangan perusahaan tersebut? Saya Pak, Satu Donga Raja Bumi. Satu Donga Raja Bumi, silakan. Kalau di bawah BEP akan rugi perusahaannya. Di bawah BEP, maka perusahaan tadi akan rugi. Tapi kalau sesuai sama BEP Mas, setara gitu nggak rugi Pak, impas. Kalau sama dengan BEP, titik impas. Kalau ingin keuntungan berarti harus dijual di atas titik impas. Gitu ya Mas Wisnu ya? Iya. Baik, harus dijual di atas titik impas. Tapi masalahnya begini, ketika harga jual di luar, itu ternyata lebih rendah daripada yang harga jual yang kita tentukan. Bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Siapa menjawab? Tadi kan kita sudah menghitung BEP, ternyata setelah diperoleh harganya 5.000, ketika di luar ternyata harganya di atas itu. Maksud saya harga kita itu di atas rata-rata produk yang dijual di luar pasaran. Kalau kita jual di bawahnya kan tadi jelas rugi. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan supaya tadi seandainya di luar harga pasaran, harga kita itu termasuk tinggi. Kalau harga termasuk tinggi dibanding produk-produk yang lain kan menyebabkan penjualan akan menurun karena kalah bersaing. Sementara kita sudah membuat atau menghitung dengan limit BEP atau mungkin di atas BEP sedikit, tapi ternyata masih kalah saing dengan
produk-produk yang ada di luar. Siapa yang ingin menjawab pertanyaan ini? Masalah ini? Ini permasalahan yang kompleks sekali dilakukan oleh para pengusaha, wirasawan-wirasawan yang di luar. Kadang-kadang takut bersaing, kalah bersaing, karena ternyata hasil produk yang dihasilkan itu di pasaran lebih rendah harganya daripada harga yang dia tawarkan. Siapa berpendapat? Silakan siapa yang berpendapat. Ada 30 partisipan kok, partisipan. Ada 30 orang yang ikut di Zoom ini. Siapa yang ingin menyampaikan pendapat bagaimana permasalahan tadi ketika harga jual yang kita tawarkan lebih rendah daripada harga pasaran, padahal kita sudah menghitung BEP kita, sudah kita tentukan BEP-nya tadi misalnya itu di angka 5.000, ternyata di luar harga pasaran malah 5.000 atau di bawahnya. Kalau kita memaksakan diri untuk menjual dengan harga lebih tinggi, tentu saja kalah saing dengan produk di luar. Tapi kalau lebih rendah, rugi. Jelas tidak akan memperoleh keuntungan Ya, karena Pak. di bawah BEP. Iya, silakan. Ya, Pak. Satu Donga Raja Bumi. Satu Donga Raja Bumi lagi, silakan. Mengurangi bahan baku pembuatannya, Pak. Mengurangi bahan baku. Iya, biar lebih murah. Mengurangi bahan Biar setara baku. sama pesaing-pesaingnya. Mengurangi bahan baku. Lebih bahan bakunya yang dikurangi ya. Tadi yang bisa berubah tadi kan ya, yang dapat berkurang adalah biaya variabel ya, yaitu diantaranya bahan baku dan pemakaian listrik dan lain ya, dan yang lainnya. Jadi salah satu yang bisa berkurang di samping biaya tetap itu mengurangi, istilahnya bukan mengurangi, menekan ya, menekan biaya Ya, Pak. produksi. Jadi saya lingkari, jawabanmu adalah menekan biaya produksi. Bisa dengan cara diefektifkan. Seefektif mungkin pakai listrik minimal ya. Pokoknya ketika di ruangan kok memakai gaya lampu terlalu besar ya ruangannya harus banyak cahaya dari luar, banyak jendelanya, atau pakai kaca, atau produksinya mungkin malah di luar ya. Itu akan mengurangi biaya variabel. Menekan biaya produksi. Jadi fungsi utama dari menentukan BEP di sini adalah bagaimana kita bisa menentukan harga jual. Jadi ujung-ujungnya adalah bagaimana kita bisa menentukan besaran nilai harga jual supaya bisa memperoleh keuntungan. Ini harus kalian kuasai sebagai calon entrepreneur ya. Jadi sekarang yang paling menguasai adalah generasi milenial yang punya jiwa wirausahawan yang tinggi, entrepreneur, punya kelebihan, tentu saja dengan perhitungan-perhitungan yang matang. Di minimal hal ini kalian bisa mempelajari bagaimana menghitung titik impas, supaya ketika menentukan harga jual tidak asal sembarang, kemudian kalian tidak bisa memperoleh margin keuntungan yang sesuai. Baik, untuk pertemuan pada siang hari ini kita refleksikan atau kita ambil kesimpulan dari 4 tujuan yang pertama tadi, menghitung biaya tetap dan biaya variabel, menghitung kisaran harga jual, menghitung BEP keseluruhan, dan menghitung BEP per unit. Nah, siapa yang mau merefleksikan? Bagaimana menghitung biaya tetap dan biaya variabel, menghitung kisaran harga jual, dan menghitung BEP keseluruhan.
menghitung biaya tetap. Ya, biaya tetap tadi berasal dari biaya yang besarnya tetap, walaupun perusahaan tidak berproduksi, tapi biaya itu akan selalu dikeluarkan. Misalnya sewa tempat, ya, sewa gedung, biaya penyusutan itu adalah biaya tetap. Besarnya bisa kita hitung, kita jumlahkan. Kemudian menghitung besar kisaran harga jual tadi dimulai dari menghitung BEP. Dimulai dari menghitung BEP, kemudian baru kita tambahkan dengan margin keuntungan yang kita kehendaki. Menghitung BEP keseluruhan, tadi sudah saya berikan contoh, yaitu dengan cara menghitung BEP masing-masing unit, ya. BEP masing-masing unit untuk diperoleh biaya keseluruhan. Baik, anak-anakku yang saya cintai, pada siang hari ini masih ada durasi waktu 2 menit. Itu di situ ada tagihan yang harus kalian kerjakan nanti di rumah, nanti bisa disampaikan di kolom simpel 12 ya. Di kolom simpel 12 di bagian tugas simpel nanti bisa diupload di sana bagaimana menghitung biaya tetap, biaya variabel, biaya total, kemudian BEP rupiah dan BEP unit. Ya, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian. Nanti kita ketemu di pertemuan yang akan datang dengan bagaimana memperoleh atau bagaimana memasarkan produk-produk yang sudah kita produksi. Itu model pemasaran dan juga nanti bagaimana kita bisa promosi dan pemasaran. Jadi untuk pertemuan yang akan datang kita pelajari promosi dan pemasaran produk. Terima kasih pada pertemuan ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.